Jembatan TV, Jembatan Hati. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan program Lintas Karimun yang akan menghadirkan informasi seputar negeri berazam selama sepekan terakhir yang telah dirangkum oleh tim redaksi Lintas Karimun. Pemirsa, bersama saya Tian Bastian. Kita jelang Lintas Karimun selengkapnya. Pemirsa, kasus narkoba terus mengalami peningkatan. Setiap bulannya minimal terdapat 2 kasus yang berkaitan dengan narkotika yang ditangani Res Narkoba Polres Karimun. Hal tersebut membuat Karimun sudah dalam zona darurat narkoba. Kasus peredaran narkotika di Karimun sudah masuk dalam kategori darurat narkoba. Selain terjadi peningkatan selama kasus tahun 2014, narkotika juga sudah merambah hampir ke semua lini provinsi di Karimun, baik guru, buruh maupun pelajar. Narkoba dengan berbagai macam jenisnya seakan sudah membentuk mata rantai yang sudah menggurita, yang satu sama lain masih saling menutupi. Wakapolres Karimun Kompol Indra Lesmana mengatakan hampir setiap bulannya minimal terdapat 2 kasus narkotika yang ditangani oleh Res Narkoba di Polres Karimun. Itu belum termasuk kasus-kasus yang ditangani oleh Polsek. Untuk itu Wakapolres menghimbau agar semua pihak untuk menjauhi narkotika. Jangan dekati barang narkoba ini, apapun jenisnya. Apapun jenisnya. Jangan tahulah sekalian, istilahnya jangan deketin, jangan apalagi merasakan, jangan sekali deketin, jangan sekali merasakan. Jangan pernah mencoba. Ya, jangan pernah mencoba. Sudah status darurat narkoba. Sudah darurat narkoba Indonesia ini. Kalau untuk Karimun sendiri nggak dalam penanganan kasus narkoba saat ini ada peningkatan tak dari tahun 2013 di 2014 penanganan narkoba jumlah dari perkara yang Wakapolres Karimun juga mengakui terjadi peningkatan kasus narkotika dengan berbagai jenis di Karimun selama tahun 2014. Namun berapa angka pasti jumlah peningkatan masih dalam tahap pengumpulan data yang rencananya akan diekspos akhir bulan Mei Desember ini. Sukarmita, Karimun TV. Pemirsa, rencana pembangunan jembatan dan jalan yang menghubungkan Johor, Karimun, Riau atau Jokari mendapat penolakan dari anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Dwi Ria Latifah. Menurutnya pembangunan tersebut akan banyak mendatangkan mudarat bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Dwi Ria Latifah, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saat menjalankan reses di Desa Parit, Kecamatan Karimun pada Selasa siang. Menurut anggota DPR RI yang asli Putra Kabupaten Karimun ini, pembangunan jembatan tersebut tidak akan memberikan banyak keuntungan, meskipun diakuinya dapat memudahkan mobilitas warga. Dwi Ria Latifah menambahkan bahwa dengan pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan Johor, Karimun, Riau tersebut akan semakin membuka akses mafia narkoba memasukkan barang haram tersebut ke wilayah hukum Indonesia. Ia melihat dengan tidak adanya jalur darat saja, Kepulauan Riau merupakan wilayah transit kedua narkoba dari luar negeri, sehingga jika ada jembatan dapat dipastikan mempermudah memasukkan narkoba ke wilayah Kepulauan Riau.
Dwi Ria Latifa menambahkan meskipun nantinya pembangunan tersebut dibiayai sepenuhnya oleh swasta, hendaknya pemerintah Kabupaten Karimun dan pihak yang terlibat di dalamnya lebih memikirkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa yang akan datang. Berubah pemahaman saya sampai hari ini bahwa saya ini orangnya apa adanya, daripada saya sok nak baku-baku di depan belakangnya saya tak ini, saya belum merasa bahwa diperlukan jembatan antara Pukop Karimun Riau. Kalau saya, kenapa itu? Karena kita ini daerah perbatasan, dengan sekarang tidak pakai jembatan aja, kita tak bisa kontrol narkoba yang masuk ke daerah kita. Saya baru dari Batam, lapas Barelang di Batam, yang terjadi 70% isi penjara di Batam itu semuanya narkoba. 70% Pak, narkoba. Itu hasil tangkapan Bapak pejabat-pejabat kita keamanan di sini. Sebagai wakil rakyat di DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau, keberadaan Dwi Ria Latifa nantinya akan sangat dibutuhkan untuk memuluskan niat pembangunan jembatan Johor Karimun Riau tersebut. Minimal membantu dalam lobi kepada pihak terkait mengenai perizinan. Pada awalnya, pembangunan jembatan tersebut merupakan ide besar Bupati Karimun Nurdin Basirun agar meningkatkan mobilitas masyarakat, baik yang berada di Karimun, Riau, maupun warga negara Malaysia yang ingin bepergian ke Indonesia. Dengan peningkatan mobilitas tersebut, dipastikan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Menotelis Ferdino melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, 30 pasangan mesum terjaring razia pekat jelang Natal dan Tahun Baru yang digelar Polres Karimun dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun. Dari ke-30 pasangan tersebut, terdapat 1 orang oknum PNS dengan jabatan Kepala Seksi di Dinas Pertambangan, serta 1 orang oknum honorer di Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun. Razia pekat yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Karimun dan Satpol PP Kabupaten Karimun berhasil mengamankan 30 pasangan mesum tanpa ikatan suami istri di Hotel Melati yang ada di Karimun. Ke-30 pasangan tersebut terjaring aparat saat berada di dalam kamar hotel sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya, kita dari Polres melakukan ini Pak. Bukan. Tahu orang-orang main tidak nih. Tak bisa dipercaya kamu sih. Pakai baju. Pakai baju polisi. Pakai baju. Mana? Awas lagi. Dari ke-30 pasangan haram tersebut, 2 diantaranya merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Karimun. Mereka adalah M alias I saat terjaring razia berada di dalam kamar 205 Hotel Rasa Indah bersama perempuan bernama Wati Sumaria. Sementara di kamar lain di hotel yang sama, oknum honorer bernama JS yang kesehariannya bertugas di Badan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Karimun terjaring razia bersama perempuan berjilbab bernama Rika. Dari pengakuan keduanya, saat ini JS dan Rika merupakan pasangan kekasih. Razia pekat yang digelar sekitar 2 jam ini terkesan tebang pilih. Polisi seakan-akan menutup-nutupi identitas PNS yang terjaring. Oknum PNS Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Pertambangan Dinas Pertambangan Kabupaten Karimun tidak terlihat batang hidungnya di kantor polisi. Sementara mobil yang diduga miliknya terparkir di perumahan Perwira yang berada di sebelah kanan markas polisi Resort Karimun.
Oke. Orang berinisial PNS itu, jadi namanya siapa ya? Kalau udah diperiksa kan bawa? Iya, diperiksa katanya dari. Kota yang diperiksa tadi. Berarti tak tahu berarti itu. PP tidak tahu. Tahu lah tadi kalian itu. Nggak tahu. Kita pembenaran yang kalau diperiksa namanya siapa tadi Pak? Nah, bahasa kami dikeluarkan bagaimana nanti? Siapa? Iwan, Iwan namanya. Nah, bahasa kami dikeluarkan bagaimana nanti? Iwan ya. Masa kami nggak tahu identitas dia. Iya. Iwan kalau salah diperiksa tadi Iwan namanya. Kalau salah nama Iwan tadi. Foto dan mobilnya ada. Sejauh ini belum ada konfirmasi dari M alias I serta oknum honorer berinisial JS mengenai keberadaannya di dalam hotel kelas Melati tersebut. Sejauh ini belum ada konfirmasi dari M alias I serta oknum honorer berinisial JS mengenai keberadaannya di hotel kelas Melati tersebut. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Pemirsa, Bupati Karimun memberikan perhatian khusus terhadap terjaringnya M alias I dalam razia pekat yang digelar Polres Karimun bersama Satuan Polisi Pamong Praja pada hari Senin malam. Bupati menegaskan akan ada tindakan tegas terhadap yang bersalah. Ikut terjaringnya M alias I yang merupakan Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun membuat Bupati Karimun Nurdin Basirun kecewa. Pasalnya, PNS apalagi selevel Kepala Seksi seharusnya menjadi contoh bagi bawahannya dalam bekerja, serta contoh bersikap di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, Bupati akan memberikan perhatian serius terhadap kejadian ini. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan terdapat oknum-oknum lain yang memiliki kelakuan sama dengan M alias I. Masih ditanya wartawan, gimana ya saya bila perlu saya bagian terdepan membantu Kapolres untuk membahas ini. Apalagi kalau ada pegawai negeri melakukan tindakan-tindakan yang katakanlah melanggar ketentuan kalau buktinya sekarang diserang dalam ya makanya saya belum konfirmasi ini. Terima kasih kalau kita kena apalagi kalau permasalahan narkoba belum dapat saya informasi semua masyarakat saya terima, tapi syaratnya besar. Kita jangan sampai membuat ya, kita tak mau katanya. Untuk sanksi terhadap M alias I, Bupati menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu. Jika nanti terbukti bersalah melakukan perselingkuhan, maka jabatan M alias I sangat terancam. Dengan ketegasan sanksi tersebut, diharapkan ada efek jera terhadap yang bersangkutan serta menjadi pembelajaran bagi PNS lainnya. Seperti yang kami beritakan sebelumnya, M alias I yang merupakan Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun terjaring razia pekat di kamar 205 Hotel Rasa Indah Karimun. Saat razia, ia bersama seorang perempuan yang dipastikan bukan istrinya. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Beberapa pengunjung tempat hiburan malam di Karimun terjaring operasi penegakan tata tertib waspada Wirapaso 2014. Mereka terjaring adalah warga yang tidak dilengkapi identitas diri. Tim gabungan yang terdiri dari polisi militer, Pomal, kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Karimun Sabtu malam merazia tempat-tempat hiburan malam yang ada di Karimun. Tempat hiburan malam yang pertama kali dirazia yakni karaoke dan pub Gabion, kemudian dilanjutkan ke diskotik Bravo. Di sini tim gabungan berhasil menjaring beberapa orang penghuni yang tidak mempunyai KTP dan 2 orang warga negara asing yang tidak membawa paspor. Setelah selesai menyisir diskotik Bravo, tim gabungan melakukan razia di pub dan karaoke Champion, Alisan, dan Satria. Iya bang, kenapa?
Saya lagi, Pak, jangan tersinggung, saya ngobrol sama dia. Udah diperiksa semua? Katanya yang enggak itu. Udah dicek tadi kan? Halo? Komandan Operasi Gaktip Kapten CVM Patar Siboya mengatakan dalam razia ini, pihaknya berhasil menjaring 23 orang yang tidak mempunyai kartu identitas, serta beberapa warga negara asing yang tidak membawa paspor sedang menikmati hiburan malam di Karimun. Sehingga, pihaknya membawa mereka untuk didata sementara warga negara asing yang tidak membawa paspor tersebut, mereka serahkan ke bagian imigrasi Karimun. Operasi penegakan tata tertib waspada Wirapaso 2014 ini merupakan program satuan perintah dari komando di mana Karimun termasuk yang terakhir di Kulon Riau yang melakukan razia Gaktip. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI melakukan reses di Kabupaten Karimun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Lintas Karimun akan segera kembali.